Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini materi Pramuka kita akan membahas tentang arah mata angin dan kompas. Ya, perhatikan baik-baik ya apa yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, perhatikan arah mata angin dan kompas. Arah mata angin dan kompas menjadi salah satu keterampilan kepramukaan yang sekaligus menjadi salah satu syarat kecakapan umum untuk memperoleh tanda kecakapan umum tentunya ya. Oke, berikutnya mengetahui, dapat menyebut dan dapat menunjukkan 16 arah mata angin dengan menggunakan kompas merupakan kecakapan umum yang menjadi syarat bagi calon penggalang ramu dan penggalang rakit. Oke, selanjutnya ya, perhatikan pengertian arah mata angin. Arah mata angin atau sering disebut sebagai mata angin dalam bahasa Inggris disebut sebagai cardinal direction atau cardinal points ya. Kemudian mata angin mempunyai pengertian sebagai panduan untuk menentukan arah ya. Cara menyatakan jumlah arah mata angin berbeda-beda. Ada yang menyatakan dalam 4 arah mata angin, 8 arah mata angin, 16 arah mata angin, hingga 32 arah mata angin. Ingat ya, arah mata angin itu ternyata disebutnya banyak ya. Ada yang 4 itu biasanya kalau 4 cuma barat, utara, timur, selatan gitu ya. Barat, utara, timur, selatan. Itu 4 arah mata angin. Kalau 8, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya itu 8. Dan untuk khusus yang keterampilan pramuka, kalian diminta untuk menghafal atau mengetahui 16 arah mata angin. Nanti akan Bapak sampaikan apa saja arah mata anginnya. Oke ya. Selanjutnya ya, tabel arah mata angin nih seperti ini, 16 arah mata angin yang dimaksud ya. Nomor 1 itu namanya utara. Lambangnya U ya. Kalau nama bahasa Inggrisnya north ya. Tulisannya seperti itu N. Besar derajatnya itu 0 derajat atau 360 derajat. Kemudian yang kedua ada utara timur laut atau UTL. North northeast ya. NNA. Nah, itu derajatnya adalah 22,5 derajat. Itu nggak ada nolnya ya. 22,5 derajat. Itu salah ya. Angka 0 yang di depannya salah. Oke ya. Kemudian yang ketiga ada timur laut atau biasa dikenal dengan TL. Northeast. NA kalau dalam bahasa Inggris yaitu 45 derajat. Kemudian ada lagi timur laut TTL atau East Northeast. ANA. Derajatnya adalah 67,5 derajat. Ya, kemudian ada lagi timur atau T atau East. Dalam bahasa Inggrisnya East ya, terus disimbolkan E ya. Yaitu 90 derajat. Ada timur menenggara atau TM. East Southeast ESA ya. 112,5 derajat. Ya, kemudian tenggara TG Southeast SA yaitu 135 derajat. Kemudian ada selatan menenggara SM atau Southeast SSA 157,5 derajat. Kemudian selatan S atau South S ya 180 derajat. Selatan barat daya SBD Southwest ya SSW 202,5 derajat. Barat daya BD Southwest SW ya 225 derajat. Barat daya BBD kemudian West Southwest WSW 247,5 derajat. Kemudian ada barat B West atau W 270 derajat. Terus barat laut BBL West Northwest WNW 292,5 derajat. Barat laut BL Northwest NW
315 derajat, kemudian utara barat laut atau UBL Northwest and NW itu 337,5 derajat. Nah, ini adalah ke-16 arah mata angin yang harus kalian tahu dan pahami gitu ya. Berapa saja derajatnya dan sebagainya. Karena ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pramuka penggalang. Kalian adalah pramuka penggalang, maka harus paham dan tahu ke-16 arah mata angin ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, arah mata angin pada kompas. Ya, pertama. Nah, ini nih, perhatikan. Yang sebelah kiri adalah arah mata angin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan yang sebelah kanan itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini ke-16 arah mata angin yang dimaksud. Tuh. U itu utara, UTL itu utara timur laut, TL itu timur laut, TTL itu timur-timur laut ya. Kemudian T itu timur, TMG itu timur menenggara, TG itu timur tenggara gitu ya. Oh, TG itu tenggara, maaf. SMG itu selatan menenggara gitu kan gitu. S-nya selatan, SBD itu selatan barat daya, BD-nya barat daya, BBD itu barat daya gitu. B-nya barat, BBL itu barat laut, BL-nya barat laut, UBL-nya adalah utara barat laut. Jadi seperti itu. Kalian harus paham dan tahu nih lambangnya seperti ini, kemudian namanya apa saja dan sebagainya, itu harus tahu dan paham gitu ya. Itu yang versi bahasa Indonesia yang sebelah kiri. Sebelah kanan sama tapi versi bahasa Inggris gitu ya. Oke, selanjutnya menentukan arah mata angin dengan kompas. Yang pertama adalah ada dua cara kurang lebih untuk menentukan arah mata angin dengan kompas. Cara pertama ini ya, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Ingat kalau kalian punya kompas, kompasnya itu harus ditaruh di tempat yang datar, tidak bergelombang, tidak miring dan sebagainya. Harus datar gitu ya. Kemudian yang kedua, tunggu sebentar hingga jarum kompas tidak bergerak. Nah, jangan dulu langsung diambil, ketika ditaruh langsung diambil itu salah ya. Harus tetap ditungguin sampai kira-kiranya jarum kompasnya itu tidak bergerak gitu ya. Kemudian maka jarum tersebut akan menunjukkan arah utara magnet. Pasti menunjuknya itu jarumnya ke arah utara 0 atau 360 derajat. Untuk mengetahui arah-arah lainnya, perhatikan dial kompas atau permukaan tempat angka dan huruf. Angka-angka dan garis dalam dial tersebut merupakan besaran derajat yang dapat menunjukkan arah. Tadi kan ada tabelnya tuh. Tabelnya kan kalau 12,5 kemana gitu dan seterusnya. 22,5 itu kemana dan seterusnya gitu ya. Jadi harus dipahami itu ya. Oke, kemudian sehingga ketika hendak mencari arah barat laut, cari saja angka 292,5. Nah, ini contoh misalkan cari arah barat laut, maka cari angka 292,5 derajat atau garis yang mewakili angka tersebut. Sebaliknya, jika hendak mengetahui sebuah objek berada di arah mana, lihat objek tersebut tepat berada di angka atau garis berapa dalam dial kompasnya. Nah, baru kita tahu misalkan gedung tower pemancar jaringan, ada di posisinya di arah mata angin apa gitu ya. Dilihat dari dial kompasnya atau angka yang ada di kompasnya gitu ya. Oke, selanjutnya cara yang berikutnya atau lanjutan dari yang tadi, cara yang kedua tentunya ya. Yang pertama adalah jika menggunakan kompas bidik ya. Kompas bidik ya yang ada visirnya, pegang kompas secara mendatar dan tenang, jangan gerak-gerak tentunya ya. Karena ini berkaitan dengan cara menggunakan. Kalian ketika menggunakan kompas bidik harus tenang dan pastikan kompasnya posisi datar gitu ya, seperti itu. Kemudian bidik sasaran melalui visir atau melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Sehingga lihatlah angka dan garis yang menyatakan derajat pada dial. Kemudian kembali lagi ke tabelnya. Kalau angkanya itu menunjukkan angka 292,5, maka itu berarti barat laut dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah kalian harus paham arah mata anginnya apa saja, kemudian derajatnya berapa saja.
Oke ya, itu materi kita hari ini, mudah-mudahan berkenan, Bapak rasa cukup untuk disampaikan. Mudah-mudahan semua yang Bapak sampaikan dicatat, kemudian yang poin-poin pentingnya kemudian dicatat dan dipahami. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.